Di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita dari kemarin. Pada episode sebelumnya, kita telah menyaksikan momen emosional ketika Xiao Yan akhirnya bertemu kembali dengan kedua anaknya, Xiao Xiao dan Xiaolin, putra-putri Medusa yang telah terpisah selama ribuan tahun. Sambil mengangguk, Xiao Yan mengeluarkan dua objek yang bersinar dengan cahaya berbeda. Satu menyala dengan nyala api biru yang tenang, dan yang lain mengeluarkan kilatan petir hitam yang mempesona. Untuk mengganti waktu yang hilang, aku ingin memberikan sesuatu yang bisa melindungi kalian selamanya, ucapnya. Xiao Xiao, untukmu, api keabadian, kekuatan yang akan membimbingmu dan tidak pernah padam meskipun dalam kegelapan paling dalam. Kemudian, Xiao Yan menghadapkan diri pada Xiaolin, dan untukmu, Xiaolin, jantung guntur kehampaan, kekuatan yang akan memberi kamu kecepatan dan kekerasan untuk menghadapi setiap rintangan. Kini, Xiao Xiao dan Xiaolin sedang duduk bersila berhadapan, fokus sepenuhnya dalam proses menyerap kekuatan dari kedua jantung kuno tersebut. Cahaya dari objek tersebut perlahan-lahan meresap ke dalam tubuh mereka, menyatu dengan setiap serat darah mereka. Sementara itu, di tengah medan yang dikelilingi oleh aura kekuatan yang menggelegar, proses penyerapan energi dari jantung api dan jantung guntur memasuki tahap akhir. Cahaya api emas yang menyelimuti tubuh Xiao Xiao semakin mengental, sementara kilatan petir kebiruan dari jantung guntur terus-menerus bergelora di sekitar tubuh Xiaolin. Tak butuh waktu lama, kedua anaknya merasakan getaran hebat yang berasal dari dalam diri mereka. Kekuatan yang selama ini terpendam kini meledak dengan pesat, membuat mereka langsung mengalami lonjakan kekuatan yang luar biasa. Tanpa sengaja, mereka berdua menerobos batas yang selama ini dianggap sulit diraih, hingga akhirnya mencapai tingkat dogat bintang 2 sekaligus. Ketika aura kekuatan mulai meredup dan kembali stabil, wajah Xiao Xiao dan Xiaolin tampak lebih tenang namun penuh kebanggaan. Mereka berdiri perlahan, merasakan setiap aliran energi yang kini menyatu dengan tubuh mereka. Kekuatan yang terasa hangat dan penuh harapan bagi Xiao Xiao, serta kuat dan tegas bagi Xiaolin. Tanpa ragu, keduanya melangkah mendekat ke arah Xiao Yan. Langkah kaki mereka terasa lebih ringan namun penuh bobot setelah mendapatkan kekuatan baru tersebut. "Terima kasih, Ayah," ucap Xiao Xiao dengan suara yang lembut namun jelas terdengar di sekitar mereka. Matanya penuh rasa syukur yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata saja. "Tanpa bimbingan dan dukunganmu yang selalu ada meskipun kita terpisah selama ribuan tahun, kami tidak akan pernah bisa melewati ujian yang berat ini. Semua yang kamu berikan kepada kami bukan hanya kekuatan, tapi juga harapan untuk bisa menjadi lebih baik." Xiao Yan mengangguk perlahan, wajahnya terpampang senyum hangat yang penuh cinta. Dia mengangkat tangannya dengan lembut, menyentuh pipi Xiao Xiao kemudian kepala Xiaolin, seperti ingin memastikan bahwa kedua anaknya benar-benar ada di sana bersamanya. "Kalian salah paham, sayang," ucapnya dengan nada yang hangat seperti pelukan hangat. "Ini semua hasil kerja keras kalian sendiri yang tak pernah menyerah. Bahkan ketika harus hidup tanpa kehadiran ayah dan ibu kalian, aku hanya memberikan sedikit dorongan dan alat yang mungkin bisa membantu kalian menemukan jalan yang benar. Sekarang, dengan kekuatan yang kalian miliki, kalian sudah cukup kuat untuk melindungi diri sendiri, serta orang-orang tersayang yang kamu cintai." Suara Xiao Yan sedikit terdengar tertekan ketika dia melanjutkan pembicaraan. Dia melihat ke arah kejauhan sejenak, seolah merenungkan beban yang harusnya dia pikul sendirian. "Sepertinya, kita harus segera berpisah lagi setelah baru saja bisa bertemu seperti ini. Maafkan ayah, sayang. Ayah tahu bahwa waktu yang kita miliki bersama sangat singkat, dan ayah sangat berharap bisa lebih lama lagi untuk membimbing kalian, melihat kalian tumbuh besar, bahkan hanya sekadar berbagi cerita tentang apa yang kalian alami selama ini. Tapi saat ini, ayah memiliki banyak tanggung jawab besar yang harus dipikul, dan ada banyak hal yang harus ayah selesaikan agar kalian semua bisa hidup dengan tenang nantinya." Dia menghela napas dalam-dalam, matanya penuh rasa sayang yang mendalam. "Maafkan ayah karena belum bisa menjadi ayah yang terbaik bagi kalian berdua. Ayah tahu bahwa aku telah banyak kurang dalam hal ini." Xiaolin segera menggelengkan kepalanya dengan tegas, matanya menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. "Tidak ada yang perlu dimaafkan sama sekali. Ayah, kita tahu bahwa ayah selalu memiliki alasan untuk setiap keputusan yang diambil, dan kita juga tahu bahwa semua yang ayah lakukan pasti untuk kebaikan kita dan keluarga kita," ucapnya dengan suara yang penuh keyakinan. Kemudian, dia mengangkat pandangannya untuk menatap ayahnya dengan sungguh-sungguh. "Ayah, bolehkah kali ini aku mengajak diri untuk ikut bersamamu berpetualang? Aku sudah memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa membantu ayah, bukan hanya menjadi beban. Aku ingin belajar lebih banyak lagi dari ayah, dan aku ingin menjadi lebih kuat, tidak hanya untuk melindungi ibu serta saudara kita, tapi juga untuk bisa berdampingan dan membantumu menghadapi segala tantangan yang akan datang." Xiao Yan menatap wajah Xiaolin yang penuh tekad,
kemudian memberikan senyum lembut sambil menggelitik hidungnya dengan lembut. Aku sangat senang melihat bahwa kamu telah tumbuh menjadi sosok yang tangguh dan penuh rasa tanggung jawab, Lin, ucapnya dengan nada yang penuh kebanggaan. Namun untuk sekarang, mungkin kamu lebih baik fokus berlatih terlebih dahulu untuk menguasai kekuatan baru yang kamu miliki. Perjalanan yang akan ayah tempuh nanti sangatlah sulit dan penuh dengan bahaya yang tak terduga. Aku tidak ingin kalian terlibat dalam hal itu sebelum waktu yang tepat tiba. Yang paling penting sekarang adalah kalian kembali untuk menjaga ibu dan saudara kita dengan baik. Jagalah mereka dengan sepenuh hati, ya, dia menjepit tangan Xiao Lin dengan lembut. Ketika waktunya sudah tepat, ketika kalian benar-benar siap dan kekuatan kalian sudah cukup untuk menghadapi segala rintangan, aku akan datang untuk kalian. Pada saat itu juga, kita pasti akan berpetualang bersama-sama dan bertarung berdampingan sebagai keluarga yang utuh. Sementara itu, Xiao Xiao telah berdiri di sisi ayahnya dengan tangan yang masih memegang tangan ayahnya erat-erat. Matanya sedikit merah karena emosi yang terpendam, tapi wajahnya tetap menunjukkan ketulusan yang dalam. Ayah, semoga ayah selalu dalam keadaan baik-baik saja dan jangan pernah lupa untuk menjaga kesehatan ya, ucapnya dengan suara yang sedikit menggigil namun tetap jelas. Aku akan berlatih dengan sungguh-sungguh setiap hari agar bisa cepat kuat seperti ayah harapkan. Aku sangat berharap bisa secepat mungkin bertemu kembali denganmu. Aku merindukan saat-saat ketika kita bisa hidup bersama lagi seperti keluarga dulu. Ayah, ibu, aku, Lin, dan semua saudara kita yang lain, bisa bersatu kembali dan menjalani hari-hari dengan bahagia seperti saat-saat indah yang pernah kita alami sebelum kita harus terpisah. Xiao Yan mengangkat tangan untuk mengelus rambut Xiao Xiao dengan penuh kasih sayang. Aku juga sangat merindukan itu. Sayang, ucapnya dengan nada yang penuh harapan. Sampai saat itu tiba, jagalah dirimu dengan baik. Ingatlah bahwa ayah selalu menyayangi kalian berdua, dimanapun dan kapanpun itu. Setelah menyampaikan semua kata-katanya dan melihat semangat yang membara di mata kedua anaknya, Xiao Yan mengambil napas dalam-dalam sebelum membuka mulut kembali. Sekarang, saatnya kalian kembali ke kuil Dewa Kuno, ucapnya dengan nada yang tenang namun penuh perhatian. Di sanalah kalian bisa melanjutkan latihan dengan lebih baik, dan juga bisa menjaga ibu serta saudara kita dengan aman. Kuil itu akan selalu menjadi tempat perlindungan bagi keluarga kita. Xiao Xiao dan Xiao Lin saling melihat satu sama lain, kemudian mengangguk dengan penuh pengertian. Meskipun hati mereka merasa berat harus segera berpisah lagi, mereka tahu bahwa keputusan ayah ini adalah yang terbaik untuk semua orang. Baiklah, ayah, ucap Xiao Lin dengan suara yang tegas, sambil sedikit membungkus sebagai tanda hormat. Kami akan segera kembali dan tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk berlatih. Kami akan menjaga ibu dan saudara dengan sepenuh hati seperti yang ayah pesankan. Xiao Xiao mengangguk menyambut kata-kata adiknya, matanya penuh kesetiaan. Kami akan menunggu saatnya tiba untuk bisa bergabung denganmu lagi. Ayah, sampai saat itu, tolong jaga diri dengan baik ya, ucapnya sambil memberikan senyum hangat. Kemudian, kedua anaknya berjalan beberapa langkah mundur, terus menatap ayah mereka dengan pandangan yang penuh cinta dan rasa hormat. Setelah itu, mereka mengangkat tangan untuk melambaikan salam perpisahan, sebelum akhirnya berbalik dan melangkah dengan langkah yang mantap menuju arah jauh, meninggalkan jejak cahaya lembut dari kekuatan mereka yang baru diperoleh. Xiao Yan berdiri di tempatnya, mata terus mengikuti sosok kedua anaknya hingga hampir tak terlihat lagi di kejauhan. Di wajahnya terpampang senyuman yang hangat dan penuh kebanggaan, senyuman dari seorang ayah yang melihat buah hatinya tumbuh menjadi sosok yang kuat dan bertanggung jawab. Sudah cukup besar dan kuat sekarang, bisiknya perlahan sambil menghela napas lega. Dalam hatinya, dia berjanji bahwa suatu hari nanti, mereka semua akan bisa hidup bersama lagi sebagai keluarga yang utuh, tanpa harus lagi terpisah oleh waktu dan Yang Mulia Ratu berdiri di sisi Xiao Yan, matanya yang biasanya penuh ketegasan kini terpampang ekspresi kekhawatiran yang jelas terlihat. Waktu untuk perjalanan yang ditakuti telah tiba, dan dia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaan dalam hatinya. Apakah kau benar-benar yakin dengan keputusan ini, Xiao Yan? Tanyanya dengan nada yang lembut namun penuh perhatian. Dunia kuno keabadian dan iblis adalah tempat yang penuh dengan bahaya yang tak terbayangkan. Bahkan para ahli tertinggi sekalipun bisa saja terjebak di sana tanpa bisa keluar lagi. Xiao Yan mengangguk perlahan, wajahnya menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Aku sudah memikirkannya dengan matang, Yang Mulia, jawabnya dengan suara yang tenang namun kuat. Dua Raja Roh dari Mansion Surgawi berencana mencari terobosan di wilayah itu. Jika mereka berhasil mencapai tujuan mereka, konsekuensinya akan sangat mengerikan bagi semua alam semesta yang kita cintai. Kita tidak bisa hanya berdiri diam dan membiarkan mereka berbuat sesuka hati. Aku harus pergi dan mencegah mereka sebelum terlambat. Sebelum beranjak untuk memulai persiapan terakhirnya,
Xiao Yan menoleh kembali ke arah Yang Mulia Ratu dengan pandangan yang penuh rasa hormat. Namun, sebelum aku pergi, aku ingin meminta satu kebaikan lagi. Aku berharap Yang Mulia Ratu bisa melindungi aku dan semua yang kita cintai sekali lagi selama aku berada jauh di sana, ucapnya dengan sopan. Kemudian dia menambahkan dengan senyum yang penuh keyakinan. Selain itu, sebelum berangkat aku akan melakukan kultivasi mendalam. Kali ini, aku akan mencoba menerobos hingga tingkat keabadian bintang 5. Aku merasa saatnya telah tiba untuk mencapai tahap tersebut. Dengan keyakinan yang membara di dalam dirinya, Xiao Yan merasa yakin bahwa dia mampu mencapai langkah kelima keabadian kaisar yang selama ini menjadi targetnya. Setelah menyampaikan kata-katanya dengan serius, dia segera bergerak ke tengah ruangan yang telah disiapkan untuk kultivasi, lalu duduk bersila dengan posisi yang sempurna. Semua kekhawatiran yang selama ini mengganggunya tampaknya telah menemukan titik terangnya setelah bertemu kembali dengan kedua anaknya. Pikirannya menjadi jernih, dan hatinya merasa lebih tenang dari sebelumnya. Saat proses kultivasi dimulai, pikiran Xiao Yan secara tak sengaja terbawa kembali ke masa-masa lalunya. Semua perjuangan, teman-teman yang pernah berdampingan, keluarga yang selalu menjadi kekuatan pendorongnya, dan semua tantangan yang telah dia lalui untuk mencapai posisi sekarang. Setiap kenangan itu semakin memperkuat niatnya untuk menghadapi masa depan dengan penuh keberanian. Meskipun sebelumnya pernah mengalami kegagalan ketika mencoba menerobos ke tahap ini, kali ini dia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Setelah beberapa saat berlalu dengan penuh konsentrasi, tiba-tiba aura kekuatan yang luar biasa meledak dari tubuh Xiao Yan. Cahaya keemasan yang mempesona menyelimuti seluruh ruangan, menunjukkan bahwa dia telah berhasil menembus batas yang selama ini sulit diraih. Akhirnya, Xiao Yan berhasil mencapai langkah kelima keabadian kaisar. Dia perlahan membuka matanya. Di dalamnya terpancar kilatan kegembiraan dan keyakinan yang tak terbantahkan. Akhirnya, bisiknya dengan senyum yang meriah. Rasanya, semua usaha dan pengorbanan yang telah dia lakukan selama ini telah membuahkan hasil. Setelah merasakan kekuatan baru yang mengalir deras dalam dirinya, Xiao Yan dengan tegas berdiri. Sekarang, waktunya telah tiba. Aku akan pergi ke alam keabadian iblis dan menghentikan rencana mereka sebelum terlambat. Semua persiapan telah selesai dilakukan, dan Xiao Yan sudah benar-benar siap untuk memulai perjalanannya. Sebelumnya, ia telah membersihkan seluruh isi pagoda roh lantai 12. Sekarang tidak ada makhluk kuno lagi yang akan membantunya. Bahkan Labu Dewa bermata 9, yang dulunya menjadi tempat tinggal bagi beberapa ahli berpengalaman, kini hanya menyisakan 3 senior saja setelah 6 diantaranya memutuskan untuk pergi dan mengejar tujuan masing-masing. Tanpa bantuan mereka, Xiao Yan menyadari bahwa ia akan harus mengandalkan kekuatan sendiri ketika memasuki dunia kuno keabadian dan iblis. Meskipun merasa bahwa dirinya akan berjalan sendirian dalam perjalanan yang penuh bahaya itu, pikirannya tiba-tiba tertuju sosok Chimi. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengajak Chimi sebagai rekannya dalam perjalanan ini. Tanpa berlama-lama, Xiao Yan segera mengirimkan pesan melalui ikatan energi yang mereka miliki. Chimi, sekarang kamu datang ke sini segera. Ayo kita pergi. Tak butuh waktu lama, panggilan itu langsung diterima oleh Chimi. Dengan kecepatan luar biasa, sosoknya melesat keluar dari alam dewa kuno. Aura kekuatan yang menyelimuti tubuhnya menunjukkan betapa cepatnya ia bergerak. Dalam sekejap, Chimi tiba tepat di atas Fearless Ark. Kita harus segera berangkat, ucap Xiao Yan dengan nada yang tegas saat melihat Chimi telah tiba dengan selamat. Namun, wajah Chimi langsung menunjukkan ekspresi bingung setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia melihat sekeliling kapal dengan ragu sebelum akhirnya menatap wajah Xiao Yan dengan tatapan penuh kebingungan. Kemanakah kita akan pergi sebenarnya? Xiao Yan, kamu tidak memberitahu aku sedikit pun tentang tujuan perjalanan kali ini? Tanyanya dengan suara yang penuh keheranan. Xiao Yan melangkah perlahan mendekat dan memandangnya dengan tatapan yang serius, bahkan bisa dibilang sedikit berat. Tanpa banyak bicara, dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk. Saja kata-katanya selesai terdengar, Chimi merasakan ada sesuatu yang tidak biasa mengalir di dalam dirinya. Rasa lemas yang tiba-tiba menyergapnya membuat seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali, dan pandangannya perlahan-lahan menjadi semakin gelap, tanpa bisa melakukan apa-apa. Tubuhnya secara perlahan menyusut dan akhirnya terserap ke dalam salah satu dari 9 peti mati yang terletak dengan rapi di dalam pagoda pemurnian. Waktunya telah tiba untuk memasuki pohon dunia yang ada di lantai 10 pintu gerbang khusus yang akan membawanya ke alam keabadian iblis yang menjadi tujuan utamanya. Namun, ketika dia mulai menutup mata dan mempersiapkan pikiran serta tubuhnya untuk memasuki pagoda, suara yang akrab membuatnya berhenti sejenak. Xiao Yan, tunggu sebentar, sepertinya ada orang yang sedang mencari kamu. Suara Yang Mulia Ratu terdengar jelas dan tenang di sekitarnya. Xiao Yan segera membuka mata dan dengan cepat mengangkat pandangannya ke arah langit yang jernih. Di sana, sosok seseorang berdiri dengan tenang di udara tanpa menyentuh tanah sedikit pun.
Bentuk tubuhnya terlihat samar dan tidak jelas karena aura misterius yang membungkus seluruh tubuhnya. Yang paling mencolok adalah topeng hitam yang menutupi seluruh bagian wajahnya, membuat Xiao Yan sama sekali tidak bisa mengenali identitas sang pengunjung tersebut. "Siapa dia?" bisik Xiao Yan sambil mengangkat sedikit alisnya. Ekspresi wajahnya menunjukkan rasa ingin tahu yang disertai dengan waspada tinggi. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh sosok tersebut tidak bisa disepelekan. Tak lama kemudian, suara dari sosok tersebut terdengar melengking di udara, membawa nuansa yang penuh dengan tantangan dan keyakinan. "Aku tidak datang ke sini untuk membuat masalah yang tidak perlu," ucap sosok tersebut dengan nada yang dingin dan jelas terdengar hingga ke telinga Xiao Yan. "Aku hanya memiliki satu tujuan saja ketika datang ke sini. Aku ingin bertarung dengan reinkarnasi yang mulia. Denganmu, Xiao Yan." Sejak kata-kata terakhir terucap, aura kuat seketika menyelimuti tubuh Xiao Yan secara langsung. Sebelum ia bisa bersiap, sosok misterius itu tiba-tiba muncul tepat di depannya dengan kecepatan yang luar biasa. Yang belum dikenal ini, kedua belah pihak saling menyerang dan menghindari dengan kecepatan yang sulit dilihat mata telanjang, terlibat dalam pertempuran yang cukup sengit dengan energi yang saling bertabrakan di udara. Selanjutnya, sosok misterius itu mengangkat kedua tangannya ke atas dan mengeluarkan teriakan yang menggema, "Domain Dewa Keabadian 18 tingkat api penyucian." Begitu suara ini terdengar, pupil mata Xiao Yan menyusut tajam. Bukan karena rasa takut, tetapi karena teknik tersebut sangat langka dan khas bagi seseorang yang pernah ia kenal. Ia benar-benar tidak bisa menebak identitas orang bertopeng ini yang bisa menguasai teknik legendaris seperti itu. Tak berapa lama setelah itu, dunia di sekeliling mereka pun tiba-tiba berubah secara drastis. Daripada langit jernih dan tanah yang kokoh, kini mereka berada di tengah sebuah rawa yang luas, dipenuhi oleh lumut hitam mengerikan yang mengeluarkan bau menyengat. Segera setelah menyadari perubahan lingkungan, kakinya tampak terikat oleh rawa yang lengket dan sulit dilepaskan. Rawa hitam itu terus naik perlahan dengan gelembung hitam yang menggelegar, seolah memiliki kesadaran sendiri untuk menelan Xiao Yan seluruhnya. Xiao Yan mengerutkan kening dengan ekspresi serius, mencoba untuk melepaskan diri dari jeratan rawa tersebut sambil bertanya dengan nada yang tegas, "Apakah kamu berasal dari dunia bawah? Teknik seperti ini jarang sekali ditemui di alam atas." Suara pria bertopeng itu terdengar kembali, kali ini dengan nada yang sedikit lebih hangat namun tetap misterius. "Aku bukan berasal dari dunia bawah. Jangan salah sangka tentang asal-usulku," jawabnya dengan jelas. Xiao Yan kembali menatapnya dengan pandangan yang penuh pertanyaan. "Kalau begitu, apakah kita adalah musuh, ataukah teman?" Pria bertopeng terdiam sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan nada yang penuh makna, "Kita adalah musuh sekaligus teman, Xiao Yan, sejauh ini, itulah hubungan kita." Xiao Yan menganggukkan kepalanya perlahan, seolah memahami apa yang ingin disampaikan oleh sosok tersebut. "Jika begitu permasalahannya, maka aku mengerti," gumamnya dengan suara yang rendah namun jelas terdengar. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, energi yang telah ia kumpulkan dalam dirinya meledak dengan kekuatan yang luar biasa. "Domain Dewa Api, kelahiran api abadi," teriaknya dengan suara yang menggema. Sebelum mata pria bertopeng bisa bereaksi, lautan api keemasan yang menyala dengan kuat langsung keluar dari dalam diri Xiao Yan. Rawa hitam yang mengancam di bawah kakinya semuanya benar-benar langsung terbakar habis oleh api yang menyala-nyala itu. Bahkan tidak menyisakan sedikit pun jejak lumut mengerikan. Pertarungan antara dua domain yang kuat berlangsung dengan begitu sengit. Api dan rawa saling bertempur, masing-masing berusaha untuk menguasai seluruh ruang yang ada. Setelah beberapa saat berlalu dengan penuh ketegangan, lautan api dari domain Xiao Yan akhirnya memenuhi seluruh ruang domain Dewa Keabadian milik pria bertopeng. Api yang dilesatkannya begitu kuat dan murni sehingga tidak menyisakan sedikit pun ruang bagi lawannya untuk melawan atau bertahan. Tak lama kemudian, domain milik pria bertopeng itu pun langsung runtuh dengan suara ledakan yang tidak terlalu keras namun cukup mengguncang lingkungan sekitar. Keduanya kembali muncul di tengah kehampaan udara, seperti tidak pernah memasuki domain apapun. Namun, kondisi pria bertopeng terlihat sangat lemah. Dia segera memegang dadanya dengan tangan kanannya, dan darah hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya, menetes ke arah tanah di bawahnya. "Sial, aku kalah lagi," bisiknya dengan suara yang terengah-engah, tubuhnya sedikit menggoyangkan karena kekalahan yang tak terduga ini. Sosoknya meraung ke arah Xiao Yan bahwa ia benar-benar masih dikalahkan oleh Xiao Yan. Namun, meskipun begitu, suatu hari nanti ia pasti akan mengalahkannya. Begitu selesai berbicara, sosoknya segera melesat mundur. Sementara itu, Xiao Yan memutuskan untuk kembali ke Bahtera Fearless dan mencari keberadaan Yang Mulia Ratu. Di sisi lain, seorang lelaki tua terlihat menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Sosoknya bergumam bahwa ia telah memberitahu muridnya bahwa ia masih belum bisa mengalahkan Xiao Yan. Menghadapi perkataan tersebut,
sosok wanita di sampingnya sedikit tersenyum. Sosok ini tidak lain adalah Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu bertanya kepada sosok yang bernama Chowking. Tidak lain dia adalah pemimpin aliansi Dosian sementara yang telah ditunjuk oleh Xiao Yan. Apakah Chowking sudah menerima murid? Murid Chowking ini tampak familiar bagi Yang Mulia Ratu. Mendengar hal tersebut, Chowking menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sebelum menjelaskan bahwa orang ini hampir dijadikan boneka oleh Jin Tianlong. Pemuda ini mempunyai nasib sama dengan Chowking, oleh karena itu ia menerimanya sebagai murid. Namun, ia tidak menyangka bahwa muridnya akan begitu terobsesi mencari reinkarnasi Yang Mulia untuk membuktikan kemampuannya. Yang Mulia Ratu tersenyum dan berkata karena ia telah mewarisi kekuatan dari Chowking, dia pasti akan mendapatkan tempat di antara makhluk kuat di masa depan. Yang Mulia Ratu ingin tahu siapa nama murid tersebut. Chowking bergumam bahwa namanya adalah Luo Tian. Yang Mulia Ratu mengangguk sebelum akhirnya meninggalkan Chowking. Sesaat kemudian, Yang Mulia Ratu muncul tidak jauh dari Xiao Yan. Xiao Yan memandang Yang Mulia Ratu dan bertanya apakah ia mengenali orang tersebut. Yang Mulia Ratu mengangguk dan balik bertanya apakah Xiao Yan baik-baik saja. Xiao Yan mengabaikan pertanyaan itu dan bertanya kembali siapa sosok bertopeng tadi. Yang Mulia Ratu tersenyum dan berkata bahwa itu adalah murid dari seorang teman lama. Adapun mengenai sosoknya, Xiao Yan pasti akan mengenalnya nanti. Tetapi Yang Mulia Ratu berjanji kepada temannya untuk membiarkan Xiao Yan mengetahuinya di masa depan saja. Xiao Yan tidak mengerti maksudnya. Namun karena Yang Mulia Ratu tidak ingin bicara lebih banyak, ia tidak ingin bertanya lagi. Xiao Yan akhirnya menghela nafas dan menangkupkan tangannya ke arah Yang Mulia Ratu. Ia berkata bahwa ia akan segera berangkat ke dunia kuno keabadian dan iblis. Yang Mulia Ratu mengangguk dan berpesan agar suaminya berhati-hati karena ia akan menunggunya. Yang Mulia Ratu memandang Xiao Yan dengan penuh kasih sayang seolah-olah tidak rela ia pergi. Sampai sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang di Fearless Ark. Ekspresi kesepian perlahan muncul di wajah Yang Mulia Ratu. Di sisi tiba-tiba Xiao Yan pun sekarang telah tiba di pohon dunia dalam pagoda dia pun akan melakukan perjalanan namun tiba-tiba. Pada saat yang sama, Suyu atau token giok biru bersinar di tangan Xiao Yan. Alam Dewa Kekacauan tampaknya memanggil Xiao Yan kembali untuk pertemuan. Xiao Yan tidak menyangka hal ini akan terjadi saat ia sedang melakukan perjalanan antar dunia. Akhirnya, kesadaran Xiao Yan tenggelam ke dalam batu giok tersebut. Jiwa Xiao Yan kembali merasakan tarikan kuat dan akhirnya sampai di platform batu yang berukirkan angka. Kali ini, Xiao Yan adalah sosok terakhir yang sampai. Nomor 1 mulai berbicara, mengatakan bahwa karena semuanya sudah berkumpul, pertemuan bisa dimulai. Menurut prosedur yang telah ditetapkan, setiap peserta akan terlebih dahulu membicarakan situasi di dunia masing-masing serta berbagi berita apapun yang mereka ketahui. Setelah beberapa kali menghadiri pertemuan, Xiao Yan secara umum telah memahami seluruh alur proses pertemuan ini. Matanya masih tertuju pada nomor 6 atau Liu. Tanpa disadari, keraguan masih menggelayuti pikirannya mengenai sosok ini. Setelah beberapa kali datang ke alam Dewa Kekacauan, Xiao Yan merasa bahwa Liu bukan berasal dari dunia sensi, meskipun ia belum bisa memastikannya dan perlu melakukan penyelidikan secara bertahap. Saat ia sedang merenung, tiba-tiba nomor 2 mulai menjelaskan informasi yang ingin ia sampaikan. Sejauh yang saya ketahui, sudah ada 4 dunia yang terlibat dalam konflik, sensi, alam kuno iblis keabadian, pegunungan dan lautan, serta Taiksu, ujar nomor 2. Selain itu, setelah dunia yang luas runtuh dan hancur, sebuah subdunia baru muncul sebagai yang paling kuat. Maka itu adalah dunia apokalips bukan? Tanya nomor 3 atau San yang segera mengikuti bicara. Ia pernah mendengar tentang subdunia tersebut, namun tidak menyangka bahwa dunia itu akan menggantikan dunia yang luas dan menjadi salah satu dari 9 dunia. Tanpa penjelasan dari nomor 2, ia tidak akan pernah mengetahui hal ini. Setelah itu, San menghadap Xiao Yan dan berkata, "Aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah membantuku memperbaiki ramuan sebelumnya. Ramuan itu sangat baik, dan jika kamu membutuhkan sesuatu, silakan katakan saja." Xiao Yan mengangguk perlahan, semua orang telah mendapatkan apa yang mereka butuhkan, jadi kamu tidak perlu sungkan. Berbicara mengenai permintaan, bisakah kamu mencari beberapa informasi untukku? Aku sangat ingin tahu mengenai peta bintang yang lebih detail atau informasi tentang dunia kuno iblis keabadian. San tampak sedikit bingung sebelum bertanya, apakah kamu berencana pergi ke dunia kuno iblis keabadian? Xiao Yan mengangguk, aku memang memiliki rencana, tetapi masih dalam tahap pertimbangan. Bahkan jika aku ingin pergi, tentu saja perlu melakukan persiapan yang lebih matang bukan? Itu bukan masalah besar, jawab San. Kebetulan aku telah mengumpulkan banyak informasi dan akan menyelesaikannya setelah pertemuan ini untuk diberikan kepadamu. Selain itu, bisakah kamu membantuku memperbaiki ramuan lain?
ramuan ini tidak terlalu sulit, hanya sedikit lebih kompleks daripada yang sebelumnya. Xiao Yan mengangguk dengan ekspresi sedikit terpaksa. Mungkin aku harus menunggu sampai menyempurnakan ramuan untuk nomor 4 dan 5 terlebih dahulu. Aku belum bisa memastikan kapan bisa menyelesaikannya untukmu. San mengangguk paham. Aku bisa memberikan ramuan dan bahan obatnya terlebih dahulu. Yang penting aku tidak terburu-buru. Kamu bisa memberikannya padaku setelah selesai memurnikannya. Xiao Yan menerima tawaran tersebut dengan mengangguk. Selanjutnya giliran nomor 4 berbicara. Ia menjelaskan bahwa berita yang ia miliki berkaitan dengan dunia kuno keabadian dan iblis. Dunia itu sekarang penuh kekacauan. Katanya, ada celah di penghalang dunia yang membuat banyak orang kuat dari subdunia sekitar masuk ke dalamnya. Jika ada yang berniat pergi ke sana, harus berhati-hati. Kekacauan ini bukanlah kecelakaan semata. Kemungkinan besar ada kekuatan dari alam dewa kekacauan yang terlibat. Semua orang saling memandang, dan San bertanya dengan serius, apakah ada sosok dari alam dewa kekacauan ini yang mulai campur tangan di sana? Xiao Yan mengerutkan kening dan memperhatikan pembahasan ini. Akhirnya ia memutuskan untuk berbicara mengenai cahaya biru yang pernah dilihatnya dan yang akhirnya membawanya ke tempat ini. Di dunia tempat aku tinggal juga terjadi beberapa kelainan. Jelasnya, ada beberapa orang kuat yang memiliki pil biru dan jantung biru yang aneh. Jika tidak bisa menghancurkan jantung mereka, maka tidak akan bisa membunuh mereka. Aku yakin salah satu orang yang ada di sini telah ikut campur. Tidak mungkin pelayan raja melakukan tindakan seperti itu, ujar nomor 1 dengan tegas. Diskusi segera berkembang, namun pada akhirnya mereka tidak menemukan jawaban yang jelas dan memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini terlebih dahulu. Kemudian nomor 2 kembali berbicara, menyampaikan bahwa ia memiliki tugas bagi semua peserta. Ada orang kuat di dunia kuno keabadian dan iblis bernama Ding Mo. Siapapun yang bisa membunuhnya akan membuatku berhutang budi padanya. San yang selalu riang dan suka berbicara segera menanggapi, jika kamu menugaskan hal ini, berarti Ding Mo bukan sosok yang mudah diatasi ya. Sejujurnya, Ding Mo adalah roh pedang dari pedang ajaib milikku yang beruntung bisa melarikan diri. Jelas nomor 2. Menurut informasi yang aku terima, sekarang ia telah memiliki tubuh fisik dan berada di dunia kuno keabadian dan iblis. Xiao Yan sedikit mengangkat alis. Jika roh pedang bisa memiliki tubuh fisik, maka kekuatannya pasti sangat besar. Ini membuatnya menyadari bahwa kekuatan nomor 2 jauh lebih hebat daripada yang diperkirakan. Ia diam-diam mengingat nama Ding Mo. Meskipun tidak akan mencari secara sengaja, bertemu secara kebetulan tentu akan sangat menguntungkan jika nomor 2 berhutang budi padanya. Nomor 4 kembali menyampaikan informasi bahwa sosok berwarna biru juga muncul di dunia pegunungan dan lautan. Seseorang di sini dia berusaha untuk mengambil harta karun pegunungan dan lautan. Namun warisan tersebut memiliki segel yang sangat kuat. Merusaknya secara paksa hanya akan menghancurkannya. Oleh karena itu, warisan naga tersebut masih belum diambil. Tampaknya tujuan sebenarnya dari sosok itu bukan untuk merebut warisan, melainkan hanya untuk menimbulkan kekacauan. Nomor 7 segera menyatakan bahwa kekacauan ini bukanlah kebetulan dan mereka harus membuat penghalang yang lebih kuat di masing-masing dunia. San menambahkan bahwa untuk mengatasi kekacauan di dunia kuno iblis keabadian, penghalang dunia perlu diperbaiki. Untuk memperbaikinya, kita membutuhkan sesuatu dengan kekuatan segel yang kuat. Jelasnya, menurut catatan, ada sosok kuat bernama Dai yang pernah muncul di Sensi. Ia adalah tunggangan yang mulia dan memiliki tahanan spiritual di mata kirinya yang memiliki kekuatan segel luar biasa. Sayangnya, setelah kematian yang mulia, Dai dibunuh dan tahanan spiritual itu menghilang lama sudah. San kemudian menoleh ke arah Liu. Kamu berasal dari Sensi bukan? Maka tahukah kamu mengenai tahanan spiritual? Mereka tidak tahu bahwa tahanan spiritual itu sekarang berada di tangan Xiao Yan yang tidak lain Goyan. Liu terdiam sejenak dan suaranya terdengar ragu. Aku pernah mendengar namanya, tetapi tidak pernah melihatnya secara langsung. Xiao Yan mengerutkan kening mendengarnya. Ini semakin membuatnya curiga bahwa Liu bukan berasal dari Sensi. Jika ia adalah orang kuat dari sana, pasti akan mengetahui hal tersebut. Nomor 7 menyatakan bahwa selain tahanan spiritual, ada cara lain menggunakan apa yang disebut daun dunia. Ini bukan hanya mitos. Ada jejaknya di dunia pegunungan dan lautan. Jelasnya, namun ini adalah harta mutlak bagi dunia itu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi tidak bisa digunakan untuk memperbaiki penghalang dunia kuno keabadian dan iblis. Semua orang terdiam sejenak sebelum nomor 2 berbicara kembali. Tidak ada jalan yang tidak bisa ditempuh oleh manusia. Dunia kuno iblis keabadian juga tidak lemah meskipun sekarang dalam kekacauan. Jika ada yang memiliki kemampuan, bisakah mereka membantu dunia tersebut? Tidak ada yang menjawab atau mengajukan diri untuk membantu.
mereka menyadari bahwa menyetujui hal itu akan membuat mereka harus segera pergi dan akhirnya mengungkapkan identitas mereka. Setelah keheningan berlangsung sejenak, nomor 8 mulai berbicara. Ia memberitahu nomor 2 bahwa pedang yang dipesan telah selesai dan akan diserahkan nanti, serta tidak memiliki informasi lain untuk dibagikan. Setelah itu, Xiaoyan mendekatinya dan bertanya, "Bolehkah aku bertanya mengenai armor kepada kamu?" Nomor 8 mengangguk, dan Xiaoyan menjelaskan bahwa ia ingin tahu apakah pernah mendengar tentang Void God Armor yang digunakan oleh dunia Taixu. "Menurut kabar, armor ini sangat luar biasa dan aku ingin membuatnya," katanya. Nomor 8 mengangguk perlahan, "Aku belum pernah mendengar nama tersebut, bisakah kamu menjelaskannya secara detail?" Xiaoyan menjelaskan bahwa Void God Armor dapat memungkinkan pemakainya menggunakan kekuatan keabadian, berubah menjadi berbagai bentuk bahkan yang tidak bisa digunakan, serta menyesuaikan diri dengan tubuh penggunanya. Setelah mendengar penjelasannya, nomor 8 berkata, "Sepertinya armor yang kamu maksud adalah yang ditugaskan oleh Liu untuk kubuat, hanya saja namanya berbeda. Disebut armor Dewa Iblis. Berdasarkan uraianmu, keduanya sangat mirip." Xiaoyan terkejut dan pikirannya berputar cepat. "Aku tidak tahu tentang hal itu," katanya. "Saat berada di dunia yang luas, aku menemukan armor rusak yang terbengkalai dan kemudian mengetahui bahwa namanya Void God Armor dari dunia Taixu. Bisakah kamu membuatkan satu untukku?" Nomor 8 menoleh ke arah Liu, yang belum banyak berbicara. Xiaoyan langsung bertanya padanya, "Apakah kamu keberatan?" Liu terdiam sejenak sebelum menjawab, "Tentu saja tidak. Armor ini memang selalu ada padaku, tetapi aku tidak pernah tahu namanya. Mungkinkah dunia Taixu juga memiliki armor yang serupa?" "Aku tidak peduli dengan namanya," jawab Xiaoyan dengan tegas. "Yang penting armor ini sangat baik. Jika kamu tidak keberatan, bisakah nomor 8 membuatkannya untukku?" Nomor 8 mengangguk menyetujui. "Namun kita membutuhkan vibranium yang harus ditemukan terlebih dahulu." "Itu bukan masalah," katanya. "Aku akan memberikannya nanti. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak padamu. Jika kamu membutuhkan sesuatu, silakan katakan saja." Nomor 8 tampak sedikit ragu sebelum berkata, "Aku memang memiliki permintaan, meskipun tidak mudah untuk dikemukakan. Ini juga mengenai ramuan, jika kamu bisa membantu memurnikannya, aku akan segera menyelesaikan armor yang kamu minta. Kita bisa melakukan tukar-menukar." Xiaoyan merasa senang dan langsung menyetujuinya. Setelah percakapan itu selesai, giliran Xiaoyan untuk menyampaikan apa yang ia miliki. Ia memutuskan untuk mengambil langkah berani. "Saat ini aku berencana pergi ke dunia kuno iblis keabadian," katanya. "Aku akan melakukan persiapan terlebih dahulu. Jika ada yang ingin pergi bersama, bisakah kamu ikut?" Ia sebenarnya ingin mengetes keberanian para peserta. Namun hasilnya sudah ditebak, tidak ada yang menjawab. Setelah keheningan sebentar, nomor 2 akhirnya berbicara, "Apakah kamu benar-benar ingin pergi ke sana? Jika ya, aku akan memberimu sesuatu untuk pertahanan diri dan menyerahkannya nanti." Xiaoyan terdiam sejenak sebelum mengucapkan terima kasih. Melihat suasana yang kembali sunyi, Xiaoyan berbicara lagi kepada nomor 4 dan 5. "Aku ingin meminta maaf. Karena telah lama mengasingkan diri, ramuan untuk kalian belum bisa disempurnakan." Keduanya mengangguk dan mengatakan bahwa tidak perlu khawatir karena mereka tidak terburu-buru. Kemudian Xiaoyan menatap nomor 1. "Aku telah mendapatkan darah naga, sisik naga, dan gigi naga dari Long Yi. Item Sujuin yang kamu percayakan padaku telah ditemukan. Aku akan menyerahkannya setelah pertemuan selesai." Nomor 1 mengangguk dan mengucapkan terima kasih, menambahkan bahwa Xiaoyan telah membalas 2 bantuan darinya. Setelah semua pembahasan selesai, semua orang terdiam dan menatap nomor 1. Ia kemudian menyatakan bahwa misi mereka tetap sama. "Kita harus berusaha membuat perdamaian di alam keabadian dan iblis. Jika tidak ada lagi yang perlu diperbincangkan, pertemuan ini diakhiri di sini," katanya. Sosok-sosok mulai pergi satu persatu, dan Xiaoyan juga segera pergi setelah menyelesaikan urusan tersisa. Saat ia kembali, situasinya seperti yang diharapkan karena ia belum sampai di dunia kuno iblis keabadian. Kemudian menenangkan pikirannya dan fokus pada perjalanannya ke dunia kuno keabadian dan iblis. Kali ini perjalanan memakan waktu lebih lama daripada perjalanan sebelumnya ke dunia sejati. Ia hanya bisa menghela nafas sambil tetap memperhatikan sekeliling. Akhirnya Xiaoyan sampai di dunia kuno keabadian dan iblis. Kehampaan di sana terlihat sangat aneh dengan rona merah tua dan banyaknya bintang yang terlihat di langit. Saat ia melihat sekeliling, batu giok di tangannya bersinar dengan semburan cahaya biru. Kesadarannya masuk ke dalam batu giok dan menemukan bahwa ada peta bintang serta gulungan yang muncul di dalamnya. Ini seharusnya adalah peta bintang dan informasi yang dikirimkan oleh nomor 3.
gumamnya sambil berdiri di tengah kehampaan dunia kuno. Xiao Yan perlahan membuka peta bintang, namun segera merasakan ada sesuatu yang salah. Peta tersebut tidak dapat digunakan sama sekali. Mungkinkah aku harus menyuntikkan Origin Ki ke dalamnya? Gumamnya. Ia segera mencoba menyuntikkan Origin Ki, dan tak lama kemudian peta bintang meledak dengan cahaya menyilaukan. Cahaya itu mengelilingi tubuhnya, dan matanya tiba-tiba bersinar terang. Sebuah gambaran samar muncul di benaknya, namun ketika ia melihat sekeliling, menyadari bahwa peta bintang tidak berfungsi dengan baik. Lingkungan di dunia ini telah berubah drastis sehingga tidak lagi sesuai dengan informasi pada peta. Tanpa ragu lagi, ia menyingkirkan peta tersebut dan segera melihat gulungan informasi tentang dunia kuno, keabadian dan iblis. Kesadarannya spiritual langsung menembus gulungan tersebut, dan semua informasi terintegrasi ke dalam pikirannya. Ia mengetahui komposisi kekuatan umum di dunia ini serta beberapa kekuatan besar yang ada saat ini. Perbedaan paling mencolok dengan dunia sensi adalah bahwa sensi didasarkan pada wilayah, dan semua orang bisa saja kuat muncul dari mana saja. Sedangkan di sini, kekuatan lebih didominasi oleh keluarga dan warisan darah. Banyak keluarga kuat tercatat di dalamnya. Xiao Yan menghela nafas dan memutuskan untuk mencari tempat terdekat agar bisa bertanya informasi lebih detail. Ia harus menemukan sebuah bintang terlebih dahulu. Setelah menyimpan kedua benda tersebut, ia mulai melesat dengan cepat. Saat melesat, ia menyadari bahwa kekuatan kehampaan di dunia ini jauh lebih lemah daripada sensi, dan ia berpikir apakah hal ini terjadi karena penghalang energi dunia telah rusak. Sementara itu, 4 sosok sedang melesat kencang di bawah kejaran pasukan lebah iblis bersayap 6, 3 pria dan 1 wanita. Mereka mengenakan pakaian seragam dengan tulisan Jin di dada kanan, seolah berasal dari keluarga yang sama. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita buang bunga hantu ini? Jika tidak, lebah ini tidak akan membiarkan kita lolos, tanya salah seorang pria dengan panik. Sengatan racun lebah seukuran manusia ini bisa langsung membunuh mereka. Meski kita buang dan menghancurkannya, mereka tetap akan mengejar kita. Lebah ini memang ditujukan bagi siapa saja yang memetik bunga hantu, jawab pria lainnya dengan tenang. Mereka terus menghindari serangan lebah. 3 pria memiliki kekuatan tingkat Dogat 9 puncak, sedangkan wanita di belakang berada di tingkat keabadian Kaisar langkah pertama. Ia terus menghalau lebah dengan kekuatannya, namun tenaganya mulai berkurang seiring waktu. Saya tahu lebah ini takut akan api. Saya sudah kirim permintaan bantuan ke keluarga Jin. Tempat ini tidak jauh dari bintang Yungu. Kalau kita bisa bertahan, pasukan bantuan akan segera datang, ujar salah satu dari mereka. Mereka mengangguk. Tetapi meskipun jarak dekat, mereka masih kesulitan melarikan diri dan kekuatan mereka semakin melemah. Akhirnya wanita itu mengerutkan kening dan berteriak, "Berhentilah omong kosong, kita harus berjuang bersama untuk bertahan hidup." Mereka berhenti ketika lebah-lebah mengelilingi mereka dari segala arah. Namun tepat pada saat itu, pelangi cahaya seperti bola api melintas di sisi mereka. Itu adalah Xiao Yan. Setelah memasuki dunia kuno keabadian dan iblis, Xiao Yan telah mengunjungi beberapa bintang sekitarnya. Namun tingkat kekuatan di sana sangat rendah bahkan tidak mencapai tingkat God. Karena itu ia memutuskan untuk mencari orang yang lebih kuat untuk menanyakan informasi. Saat ia berhenti, nyala api menyelimuti tubuhnya, membuat lebah tidak berani mendekat dan hanya bergidik dengan rasa ancaman. Lebah kemudian berbalik mengincar keempat sosok yang terjebak. Mereka terkejut melihat Xiao Yan yang tiba-tiba muncul. Terutama wanita itu yang melihat bahwa nyala api di tubuhnya bukanlah hal biasa. "Kami berasal dari keluarga Jin, tolong bantu kami. Senior, kami akan sangat berterima kasih," teriak salah seorang pria dengan kegembiraan. Xiao Yan hanya menatap mereka dengan ekspresi tenang sambil melihat lebah mengelilingi kelompok tersebut. Ketika melihat Xiao Yan tidak tampak ingin membantu, salah seorang dari mereka kembali berteriak, "Kami punya 10 bunga hantu di sini. Jika senior menyelamatkan kami, bunga ini akan kami berikan sebagai balasan." Xiao Yan sedikit terkejut, bunga tersebut terdengar seperti bahan obat yang ia belum pernah dengar sebelumnya. Namun ia tidak ingin bertindak gegabah karena tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari lebah tersebut. Saat lebah mulai menyerang, wanita itu hendak berbicara lagi sebelum suara Xiao Yan terdengar. "Apakah kalian tahu di mana bintang Yungu berada?" Keempat sosok terkejut dan segera menjawab, "Kami berasal dari bintang Yungu. Senior, jika kami diselamatkan, kami akan melakukan apa saja dan memberikan hadiah luar biasa." Xiao Yan terdiam sejenak sebelum telapak tangannya mengeluarkan teratai api. Ia melemparkannya, dan teratai tersebut meledak di tengah kerumunan lebah. Seperti yang diperkirakan, lebah sangat takut dengan api dan segera menyebar lalu melarikan diri dengan cepat. Keempat sosok tersebut akhirnya selamat dan melihat Xiao Yan dengan penuh keterkejutan. Mereka tidak menyangka kekuatan yang ditampilkan begitu kuat, apalagi itu adalah jenis kekuatan api yang belum pernah mereka lihat sebelumnya.
Mata wanita itu bahkan berbinar dengan kagum. Sebagai keturunan langsung keluarga Jin, ia mengetahui hal-hal yang lebih banyak dibandingkan 3 orang lainnya. Saya adalah Jin Zhuang dari keluarga Jin. Mungkinkah senior berasal dari salah satu dari 3 keluarga besar keabadian dan iblis? Tanya salah seorang pria dengan rasa hormat. Xiao Yan hanya menatap mereka dengan ekspresi tenang tanpa mengakui atau menyangkal. Rasa hormat mereka semakin meningkat melihat sikapnya. Wanita itu kemudian memperkenalkan diri sebagai Jin Qingwan, keturunan langsung keluarga Jin, dan bertanya tentang nama atau gelar Xiao Yan. Xiao Yan tertegun sejenak, ia bisa saja tidak menjawab, namun kemudian ingat kenangan rusak tentang leluhur iblis keabadian yang bernama Gu Tuo. Akhirnya ia berkata, aku bernama Gu Tuo. Begitu mendengar nama tersebut, kelopak mata Jin Qingwan bergetar dan hatinya terguncang. Tidak banyak keluarga dengan nama belakang Gu di dunia ini, dan dari ekspresinya, Xiao Yan menyadari bahwa nama leluhur tersebut memang memiliki posisi penting, bahkan mungkin termasuk salah satu dari 3 keluarga besar yang disebutkan tadi. Jin Qingwan kemudian terdiam dan tidak berbicara lagi. Xiao Yan bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Bintang Yungu, dan Jin Zhuang menjawab dengan hormat bahwa mereka akan tiba dalam 3 hari. Xiao Yan mengangguk dan memilih untuk tidak berbicara lebih jauh. Setelah 3 hari perjalanan, mereka akhirnya tiba di Bintang Yungu. Bintang ini berwarna biru putih dengan lautan luas yang menutupi 2/3 permukaannya, sedangkan daratan yang tersisa membentuk bentuk seperti mata jika dilihat dari atas. Xiao Yan sedikit menyipitkan mata, dan sebelum keempat sosok bisa bereaksi, ia sudah melesat dengan cepat hingga menghilang dari pandangan mereka hanya dengan suara guntur yang menggelegar. Keempat sosok itu tidak berani mengabaikannya dan segera kembali ke keluarga untuk memberitakan semua yang terjadi. Sementara itu, Xiao Yan melayang di atas Bintang Yungu dan melihat ke arah suatu tempat di kejauhan. 2 sosok sedang melesat dengan aura yang menakutkan, tidak ada seorang pun yang berani mendekati mereka. Xiao Yan mengenali kedua sosok tersebut, Ning Yo dan Tian Sun dari mansion surgawi di dunia Sensi. Mereka mendekati sebuah bintang raksasa yang bersinar tidak jauh dari lokasinya, tampaknya telah datang lebih dulu dan sudah memahami situasi di sini dengan baik. Tujuan mereka juga terlihat jelas, membuat Xiao Yan sedikit menyipitkan mata. Segera setelah itu, Xiao Yan memasuki Bintang Yungu dan menyebarkan kekuatan spiritualnya. Ia langsung merasakan keberadaan kekuatan terkuat di bintang ini, dan dalam sekejap, sosoknya sudah berada di atas sebuah klan besar, melayang tenang di udara. Xiao Yan bergumam bahwa ada 3 aura kuat di Bintang Yungu, salah satunya berada di tempat ini dan kekuatannya mungkin berada di langkah keempat keabadian Kaisar. Pantas saja keluarga ini begitu makmur dan ia tampak telah memiliki kotanya sendiri. Bersamaan dengan Xiao Yan yang bergumam, pada saat ini ada banyak sosok yang terbang melesat menghampiri Xiao Yan. Pemimpin mereka seketika berteriak bahwa terbang dilarang di zona ini. Ia melakukan hal tersebut dan ia benar-benar mencari kematian. Sosok-sosok ini seketika menghampiri Xiao Yan. Namun hanya dengan aura Xiao Yan sosok-sosok ini seketika terlempar mundur. Seteguk besar darah pada saat ini segera keluar dari masing-masing sosok tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut, suara yang dalam segera keluar dari kedalaman inti klan. Sesosok tubuh terlihat bergegas keluar dan mendatangi Xiao Yan. Sosok tersebut segera berkata, apakah keluarga Wan telah menyinggung perasaan saudara? Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera bertanya apakah ia adalah orang terkuat di bintang ini. Pria itu tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan sinis. Sosoknya pada saat ini bisa merasakan adanya tekanan kuat yang datang dari Xiao Yan. Niat membunuh pada akhirnya segera terpancar dari sosok tersebut. Sosoknya lanjut bertanya apa yang dimaksud saudara dengan pertanyaan seperti ini. Apakah pada saat ini saudara ingin melawannya? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin bahwa si pria bukanlah tandingan Xiao Yan. Oleh karena itu izinkan ia menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah ia pada saat ini mengetahui informasi mengenai bintang super Hangwang? Wajah pria itu tampak terlihat pucat. Ia juga menyadari bahwa seluruh klannya pada saat ini menyaksikan adegan ini. Oleh karena itu ia harus menyelamatkan wajah dari keluarganya dan sosoknya pada saat ini sedikit menghela nafas. Selanjutnya sosoknya mengangguk dan segera membungkuk kepada Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini tampak terlihat merenung dan segera berkata bahwa ia tidak mengetahuinya. Xiao Yan mengerutkan keningnya dan Xiao Yan segera mengambil setengah langkah ke depan. Selanjutnya seutas kilat melintas di telapak kaki Xiao Yan dan sosok Xiao Yan menghilang dalam sekejap. Begitu Xiao Yan muncul, Xiao Yan sudah membentuk kepalan tangannya dan berniat untuk menghabisi pria tersebut. Wajah si pria berubah drastis begitu sosoknya melihat tinju yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Mustahil baginya untuk bereaksi.
Tetapi pada akhirnya tinju ini berhenti ketika berada di jarak satu telapak tangan dari wajahnya. Angin kencang pada saat ini menderu dan jubah si pria tampak terlihat robek. Sanggul di kepalanya juga pada saat ini roboh dan si pria pada saat ini tampak melotot. Sementara itu Xiao Yan dengan dingin dan tegas segera kembali bertanya apakah ia mengetahuinya sekarang. Si pria seketika bereaksi dan sosoknya pada saat ini segera menghela nafas. Jika saja Xiao Yan tidak menahan tangannya maka kepalanya akan menghilang. Baru pada saat inilah ia menyadari bahwa kekuatan pria di hadapannya ini benar-benar membuatnya kewalahan. Sosoknya pada akhirnya sedikit mengangguk sambil tersenyum asam. Ia berkata bahwa ia hanya tahu sedikit mengenai hal tersebut. Ia sudah lama terisolasi di dalam keluarganya dan ia benar-benar tidak mengetahui banyak tentang informasi ini. Namun ia tahu ada dua saudara laki-laki lainnya dan mereka pasti akan mengetahuinya. Xiao Yan pun segera memerintahkan si pria untuk memimpin jalan. Pria itu akhirnya mengangguk dan pada saat ini segera melesat menghilang diikuti dengan Xiao Yan. Sesaat kemudian sosoknya pada saat ini telah ada di atas sebuah klan. Pria yang membawa Xiao Yan pada saat ini segera berteriak agar Pan Fangxian dengan cepat keluar. Pria ini tampaknya telah membawa Xiao Yan pergi menuju ke klan lain di tempat tersebut. Xiao Yan juga pada saat ini bisa merasakan adanya aura yang kuat yang tersembunyi di dalam klan. Sementara itu di sisi lain setelah dipanggil, pada saat ini pria yang dimaksud sama sekali tidak keluar. Pria yang membawa Xiao Yan berniat untuk kembali berteriak, tetapi pada akhirnya Xiao Yan segera melangkah maju dan tiba-tiba gunung-gunung yang berada di sekitar runtuh dan tanah di sekitar retak. Banyak juga bangunan yang pada saat ini runtuh dan bersamaan dengan hal tersebut barulah sebuah suara terdengar. Suara tersebut berteriak, apa yang sesungguhnya diinginkan oleh anjing tua Wan An. Begitu suara ini terdengar, sesosok tubuh seketika benar-benar muncul di hadapan pria bernama Wan An. Pria bernama Wan An segera mengedipkan matanya ke arah Pan Fangxian, dan Pan Fangxian segera mengerti apa yang dimaksud oleh Wan An. Sosoknya seketika memandang ke arah Xiao Yan dengan tatapan penuh hormat. Setelah menjelaskan duduk permasalahannya, si pria pada akhirnya segera berkata dengan serius kepada Xiao Yan. Sosoknya menjelaskan bahwa mereka berdua sudah lama sekali tidak mengunjungi Hangwang Superstar. Namun meskipun begitu ia kenal seseorang yang baru saja kembali dari Hangwang Superstar. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba mengerutkan kening dan tekanan yang kuat tiba-tiba melanda mereka berdua. Pan Fangxian pada saat ini tampak terlihat serius dan berkata bahwa mereka pada saat ini akan membawa Tuan bergegas ke tempat leluhur keluarga Jin. Tempatnya tidak jauh dari sini dan mereka akan sampai di tempat tersebut dalam waktu sejenak. Xiao Yan pun melepaskan tekanannya dan keduanya pada saat ini tidak berani lalai dan langsung memimpin perjalanan. Di dalam perjalanan ini, Xiao Yan juga mendapatkan beberapa informasi setelah sedikit bertanya. Xiao Yan mengetahui bahwa reruntuhan di Superstar Hangwang pada saat ini kembali menjadi hidup. Singkat cerita pada akhirnya Xiao Yan telah sampai di atas keluarga Jin. 4 sosok yang bertemu Xiao Yan sebelumnya pada saat ini menatap ke arah langit dan segera mengenali sosok Xiao Yan. Mereka juga pada saat ini melihat keberadaan dari Wan An dan Pan Fangxian yang tampak membawa Xiao Yan ke sini. Sementara itu Pan Fangxian pada saat ini segera berteriak memerintahkan kepala keluarga Jin untuk keluar. Selanjutnya sosoknya segera berkata kepada Xiao Yan agar senior jangan khawatir, leluhur keluarga Jin ini selalu pemarah, ia akan segera memintanya keluar pada saat ini juga. Wan An dan Pan Fangxian pada akhirnya keduanya segera terbang keluar menjauhi Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening menatap ke arah mereka yang pada akhirnya memiliki tatapanmu sinis di mata masing-masing. Xiao Yan pun menyadari sepertinya ini ada yang salah, mereka sepertinya menjebak diriku. Dan benar saja ketika dia menoleh ke depan tiba-tiba ada sebuah pedang merah besar yang menuju ke arahnya dengan kekuatan keabadian. Xiao Yan pun segera berkata jika mereka berencana untuk bergabung dan berhadapan dengan Xiao Yan, jika itu permasalahannya maka Xiao Yan akan memberi mereka berkah. Kalian semua keluar sekarang hadapi diriku. Dengan satu pukulan pedang itu hancur menjadi debu oleh kekuatan dari Xiao Yan. Faktanya Xiao Yan telah menyadari ada yang tidak beres begitu mereka menjauhi Xiao Yan. Tampaknya mereka berusaha untuk bergabung dan melancarkan serangan balik terhadap Xiao Yan. Sementara itu pada saat ini leluhur dari keluarga Jin pada akhirnya sosoknya muncul di langit di atas keluarga Jin. 3 sosok pada saat ini berada di hadapan Xiao Yan dan Xiao Yan berniat untuk menggunakan Angry Buddha Flame. Namun begitu Xiao Yan melihat sekelilingnya, Xiao Yan melihat 4 sosok yang Xiao Yan temui sebelumnya di kehampaan. Xiao Yan pun mengerutkan kening dan Xiao Yan memutuskan untuk tidak menggunakan Angry Buddha Lotus Flame yang sangat mematikan. Sementara itu di sisi lain Pan Fangxian pada saat ini mendengus dingin ke arah Xiao Yan. Sosoknya yang tadi berani berbicara arogan pada akhirnya pada saat ini segera berteriak kepada Xiao Yan.
Sosoknya berkata bahwa ia tidak tahu dari manakah datangnya pencuri asing ini, ia benar-benar ingin memanfaatkannya untuk mengorek informasi. Selain itu secara kasar dapat ditentukan dari auranya bahwa ia hanya berada di langkah kelima atau keenam keabadian Kaisar. Dengan begitu, maka mereka bertiga akan bisa mengalahkan Xiao Yan bersama-sama. Leluhur keluarga Jin yang bernama Jin Dongming juga merupakan langkah keenam. Sebaiknya pada saat ini ia memilih keluar dari bintang Yumu sekarang atau mereka akan menghabisinya di sini. Xiao Yan pada saat ini hanya terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Pan Fangxian. Sementara itu Pan Fangxian pada saat ini tersenyum sinis begitu melihat Jin Dongming yang melangkah maju. Sosoknya juga berbicara kepada Wan An bahwa mereka akan segera bertindak bersama-sama. Ia ingin melihat apakah yang mampu dilakukan oleh sosok asing ini. Melihat Jin Dongming yang pada saat ini melangkah maju, bibir Pan Fangxian pun sedikit terangkat. Sosoknya pada saat ini bersiap untuk mengambil tindakan. Sementara itu di sisi lain tangan Jin Dongming pada saat ini terulur dan tampak terlihat akan mengeluarkan senjata. Namun pada akhirnya sosoknya pada saat ini menangkupkan tangannya dengan penuh hormat ke arah Xiao Yan. Sosoknya lanjut berkata bahwa Jin Dongming dari keluarga Jin memberi penghormatan kepada senior. Sementara itu di sisi lain Pan Fangxian pada saat ini telah melangkah dan berteriak kepada Xiao Yan, besi oleh Jin Dongming. Sosoknya pada saat ini tertegun sambil melotot seolah-olah dipukul oleh kekuatan yang sangat besar. Sosoknya perlahan menoleh ke arah Jin Dongming dengan tatapan yang terlihat serius. Sementara itu Jin Dongming pada saat ini lanjut berkata bahwa keluarga Jin tidak berniat menyinggung senior. Jika senior membutuhkan sesuatu maka junior tidak akan pernah mengabaikannya. Pan Fangxian pada saat ini sama sekali tidak tahu apa yang terjadi sebelum akhirnya menoleh ke arah Wan An. Meskipun Wan An dari awal tidak berbicara, ia pada saat ini masih menangkupkan tangannya dengan penuh hormat ke arah Xiao Yan. Pan Fangxian pada akhirnya berteriak ketika menyadari bahwa mereka berdua benar-benar mempermainkannya. Pan Fangxian segera menunjukkan senyum pahit dan sosoknya pada saat ini segera menghadiahkan kotak pedang yang berisi pedang ke arah Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa ini adalah pedang terkenal yang diperoleh junior dari keberuntungan sebelumnya. Junior memiliki temperamen yang buruk dan ia berharap senior memaafkannya. Menurutnya, pedang ini juga akan lebih cocok jika digunakan oleh senior. Sementara itu di sisi lain, mata dari keluarga Jin yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini memandangi tiga leluhur yang mengangguk dan membungkuk di hadapan Xiao Yan di udara. Semua orang terkejut dan bertanya-tanya berapa kuatkah kekuatan yang dimiliki oleh sosok Xiao Yan, bahkan leluhur mereka pada saat ini tampak terlihat dipenuhi dengan rasa hormat. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan pada pedang yang diberikan dari Pan Fangxian. Xiao Yan juga tidak ingin banyak basa-basi dan Xiao Yan segera bertanya berapa banyak informasi yang mereka ketahui tentang Gua Iblis Hangwang. Pan Fangxian pada akhirnya mulai berbicara terlebih dahulu dan berniat menghilangkan perilaku sembrononya terhadap Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa ia telah berada di dalam Gua Ajaib Hangwang ini sebelumnya. Hanya saja Gua Ajaib atau Gua Iblis ini berisi cahaya yang terlalu aneh. Setelah ia memasukinya, ia bertemu dengan beberapa penyusup tetapi pada akhirnya ia berhasil menghabisinya. Selanjutnya, ia berjuang di gua tersebut selama beberapa tahun sebelum akhirnya bisa berhasil melarikan diri. Gua ini terlalu aneh dan sesungguhnya belum ada orang yang memasuki ke kedalaman gua tersebut sejauh ini. Xiao Yan pun lanjut bertanya apakah ada informasi lain yang mereka ketahui. Menanggapi hal tersebut pada saat ini Jin Dongming segera mulai berbicara. Sosoknya berkata bahwa junior telah mendengar di Gua Iblis Hangwang ini leluhur Zheng Hangwang memiliki token iblis keabadian kuno. Xiao Yan seketika terkejut begitu mendengar token iblis keabadian kuno. Xiao Yan telah mendengar nama ini sebelumnya karena ini adalah apa yang diminta untuk dilakukan. Xiao Yan awalnya berpikir bahwa token ini merupakan hal yang sangat langka dan hanya ada satu di tempat tersebut. Namun dari apa yang dikatakan oleh Jin Dongming sepertinya ada lebih dari satu token kuno keabadian dan iblis. Xiao Yan pun menyipitkan matanya dan memerintahkan Jin Dongming untuk terus menjelaskan. Jin Dongming lanjut berkata tetapi ia tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Namun sudah banyak orang yang berkumpul di bintang Super Hangwang dan tidak mudah untuk membobol Gua Iblis Hangwang ini. Tempat ini mengandung segel yang begitu menakutkan dan jika mereka ingin memasukinya ada 88 lapisan segel yang perlu mereka hancurkan. Tempat ini seperti ruang tanpa batas dan tidak bisa ditembus serta dipecahkan. Oleh karena itu sejauh ini belum ada yang memasukinya dan dengan begitu tidak diketahui apakah ada token kuno iblis keabadian di tempat tersebut atau tidak. Xiao Yan pada akhirnya sedikit mengangguk dan tanpa basa-basi lagi Xiao Yan segera berkata bahwa Xiao Yan ingin pergi ke tempat tersebut. Mereka bertiga pada saat ini akan memimpin jalan untuk Xiao Yan.
Ketiganya tampak terlihat getir, tetapi mereka pada saat ini tidak berani menolak. Pan Fangxian pada saat ini berinisiatif mengeluarkan kompas dan melemparkannya ke udara. Kompas tersebut seketika membesar. Pan Fangxian pun segera berkata kepada Xiao Yan bahwa ini mungkin tidak sebagus kompas terbang yang dimiliki oleh senior, tetapi ini sudah menjadi kompas terbaik untuk junior di tempat ini. Xiao Yan pada saat ini terdiam karena ini pertama kalinya Xiao Yan melihat kompas yang dikeluarkan oleh Pan Fangxian. Xiao Yan berpikir bahwa kompas ini tampaknya adalah alat bagi mereka untuk melakukan perjalanan. Mereka tidak perlu lagi menggunakan bahtera dan mereka bisa menggunakan kompas ini untuk menempuh jarak yang jauh. Xiao Yan pada akhirnya merasa sedikit sedih di dalam hatinya. Xiao Yan diam-diam berpikir bahwa Sensi di masa depan harus menjalani kehidupan yang lebih baik. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Pan Fangxian awalnya mengira Xiao Yan akan mengeluarkan kompasnya sendiri, namun tidak disangka Xiao Yan pada saat ini langsung melangkah ke atas kompas miliknya dan langsung duduk bersila di dalamnya. Pada saat yang sama sesosok tubuh keluar dari bayangan Xiao Yan dan sosok ini adalah klon suci. Ketiga sosok yang melihat pemandangan ini mendesis dingin. Mereka tidak tahu bagaimana ada satu orang lagi yang muncul begitu saja. Ketiganya pada saat ini hanya bisa menghela napas dan baru saja mereka hendak menangkupkan tangannya untuk memberi hormat. Sosok ini tiba-tiba menatap mereka dengan tatapan dingin sebelum akhirnya melesat berubah menjadi kilatan cahaya. Klon suci pada saat ini terbang menjauh dari kompas dan meninggalkan Xiao Yan yang duduk bersila. Xiao Yan pada saat ini masih memiliki satu lagi informasi yang harus diselidiki lebih lanjut dan Xiao Yan memerintahkan klon suci untuk mendapatkan informasi tersebut. Sementara itu tubuh asli Xiao Yan sendiri pada saat ini memutuskan untuk langsung pergi ke bintang Super Hangwang. Xiao Yan pada saat ini di dalam benaknya berpikir bahwa jika token iblis keabadian kuno yang dicari dapat diperoleh dengan mudah dengan cara ini, maka misinya sepertinya bukanlah token iblis keabadian kuno itu sendiri. Namun misinya sepertinya adalah mereka harus menggunakan token iblis kuno keabadian ini untuk menentukan siapa yang benar-benar pergi ke dunia kuno iblis keabadian. Bersama dengan Xiao Yan yang bergumam, pada saat ini tiga leluhur dari keluarga yang berbeda seketika menaiki satu kompas yang sama. Selanjutnya mereka pada akhirnya memimpin Xiao Yan untuk segera bergegas menuju ke arah bintang Super Hangwang.